Kalau dari Ekta, pada video kali ini akan dibahas Sobas, PG-nya nomor 16 sampai 30, terus nanti isiannya, isinya di nomor 4 dan 5. Kita mulai aja dari nomor 16. Nomor 16, contoh penerapan pemberian bantuan tunai atau cash welfare di Indonesia adalah, nah kalau teman-teman lihat KJ, jawabannya C ya, dana bos. Menurutku juga nggak salah, cuma ada keraguan dari aku, yaitu KIP juga ada cash welfare dalam bentuk uang tunai walaupun peruntukannya hanya untuk keperluan sekolah gitu. Cuma nggak tahu penerapannya gimana ya. Itu sih yang perlu jadi perbanding apa pertimbangan teman-teman. Karena memang sama-sama atur tunai juga nih ya antara dana bos pendidikan dan kartu Indonesia Pintar KIP juga ada tuanya. Jadi bisa masuk ke cash welfare gitu. Berikutnya nomor 17, pengukuran garis kemiskinan menghadapi permasalahan berikut ya. Kecuali jawabannya yang D. Di di pembahasannya sumbernya dari PPT Yasin Edu, cuma teman-teman juga bisa datang sumber salah satu sumbernya langsung ya di Berumber halaman 518. Ini ya masalah-masalah dalam mengukur garis kemiskinan atau poverty line. Nah, si opsi D ini menggunakan pendapatan sebelum pajak sebagai basis perhitungan itu dia bukan topik tersendiri, melainkan subtopik dari topik ini income definition yang incomplete gitu. Berikutnya nomor 18, pemerintah dapat memberikan kesempatan peserta program sosial untuk bekerja melalui hal sebagai berikut. Kecuali jawabannya adalah yang D ya, itu ada di halaman 535. Ini ya, eh, ada increasing outside option. Jadi ada beberapa outside option. Di sini disebutkan hanya 4 ya. Nih, memberikan pelatihan atau training di sini bahasanya, terus labor market subsidies, terus menjadikan tempat penitipan anak juga disebutkan opsinya, yaitu child care and preschool supaya orang tua, terutama single mother ya, itu bisa fokus bekerja dengan menitipkannya ke tempat penitipan anak. Terus opsi di sini yang C itu opsi keempat, yaitu child support gitu ya, yang penjelasannya adalah memaksa ayah memberikan dukungan keuangan untuk anak dan ibunya yang merupakan peserta program sosial. Ini konteksnya itu untuk yang sudah divorce ya, ayah yang cerai tetap berikan dukungan kepada anaknya ya, nggak ada mantan anak kayaknya, tetap pada anak dan mantan istrinya sebagai penerima sebagai peserta program sosial gitu, TANF ya kalau nggak salah ya, untuk single mother nih programnya. Terus kecuali itu yang di meningkatkan pajak untuk pembiayaan program sosial itu nggak ada, karena opsi yang kelima adalah remove welfare lock gitu. Berikutnya kita ke soal nomor 20, pernyataan yang benar tentang garis kemiskinan atau poverty line adalah gitu. Nah, di KJ jawabannya adalah yang sorry, kita belum ke oke, nomor 19 ya. Pernyataan yang benar tentang iron triangle redistributif program adalah ya, di jawaban yang A itu sudah jelas, ada di halaman 528 Gruber, bahwa iron triangle itu terdiri dari tiga komponen, yaitu lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan penurunan biaya atau anggaran. Biasa salah karena pemerintah tidak dapat mencapai ketiganya gitu secara bersamaan. Jadi yang B dan D itu salah ya, tidak bisa dicapai secara bersamaan tuh si tiga tiga komponen ini. Next, kita ke nomor 21. Untuk mengukur ketimpangan digunakan ukuran ini jawabannya udah jelas, yaitu D, rasio Gini atau Gini ratio. Di penjelasannya, indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh gitu. Itu untuk mengukur ketimpangan, bukan PDB, bukan pertumbuhan ekonomi ataupun tax ratio.
Tapi untuk ketimpangan digunakan rasio Gini atau Gini ratio. Nomor 22, relative income inequality merupakan perbandingan antara penghasilan orang miskin dengan, ya, ini ada relative income. Maka jawabannya adalah, oh sorry, tadi kayaknya ada yang kelewatan. Nomor 20 belum? Oke, nomor 20, pernyataan yang benar tentang garis kemiskinan atau poverty line gitu ya. Nah, di sini di KJ jawabannya itu yang C ya, teman-teman. Bank Dunia. Nah, menurutku yang B juga benar nih, definisi di BPS ya, bahwa garis kemiskinan atau GKA merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan GKM dan garis kemiskinan makanan. Dan dia juga merupakan standar untuk mengukur absolute deprivation gitu ya. Itu kalau kita lihat di absolute dep. Nih, buffer term itu untuk mengukur absolute deprivation. Maka menurutku jawaban yang mungkin mungkin ya jawaban itu juga D, semua itu benar. Jadi pernyataan C, B dan A itu benar. Sedangkan dikunci sementara tertulis C gitu. Itu menurut pendapatku sih. Tadi kita sampai mana berikutnya, ini ya, relative income inequality merupakan perbandingan antara penghasilan orang miskin dengan, nah jawabannya adalah dengan pendapatan orang kaya gitu, karena dia relatif ya. Ada dua kan, ada dua jenis kan, ada relatif sama ada absolut gitu. Yang relatif ini berbandingan penghasilan orang miskin dengan pendapatan orang kaya, 22B, bukan dengan garis kemiskinan, karena kalau dengan, kalau kan jawabannya A itu yang absolut tuh, bukan yang relatif. Berikutnya nomor 23, akibat pengenaan pajak, selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen disebut, gitu ya. Ini adalah tax wages ya, sesuai KJ-nya adalah the sum of this burden, the total wage created by this tax, which is different between what consumers pay and what producer receive net of tax from a transaction. Bisa teman-teman lihat di buku Gruber halaman 589. Dan coba kita bahas beberapa opsi, yaitu statutory incidence dan economic incident. Nah, statutory incidence ini berfokus kepada siapa yang pada akhirnya membayar ya atau menyerahkan pajak ini kepada pemerintah. Itu isu atau pembahasan mengenai statutory incidence. Sedangkan economic incidence itu narasinya nanti akan berbunyi perbedaan antara available resources seseorang ya before and after dikenai pajak gitu. Before and after the tax. Jadi fokusnya kepada available resources, sedangkan statutory ini fokus pada siapa tangan terakhir yang menyerahkan pajak ini ke pemerintah gitu ya, menyetorkan pajak. Itu mungkin pembahasan sedikit tentang perpajakan ya. Oh ya, jadi tadi coba dari nomor 16 dulu itu adalah materi, kalau teman-teman ingin dalami materi lagi di, oke, nomor 16 ini tem 12. Terus yang masuk perpajakan-perpajakan ya. Tadi mulai TM 14, mulai nomor 23 itu pengantar perpajakan ya. TM 13 kayaknya sampai ke bawah, berarti selanjutnya ya 14 dan 15 perpajakan-perpajakan yang nanti terakhir yang lebih detail adalah soal pajak korporasi nih ya, di nomor 28. Jadi kalau teman-teman ingin bahas per bab bisa kayak gitu tracknya. Nah, supaya lebih detail gitu, misalkan ingin memahami lebih dalam kalau belum paham bacaan-bacaannya gitu. Atau pengen cari bab-babnya bab berapa aja gitu ya. Itu detailnya di RPS tuh. Time scan bab berapa gitu ya. Oke, berikut tadi kita sampai 23 ya. Sekarang 24. Pada pada tiap tingkat pendapatan, bila rasio antara pajak yang harus dibayar terhadap pendapatan adalah konstan gitu ya. Kalau kuncinya konstan ya, maka pajak tersebut disebut ya, di kunci jawabannya sudah tepat. Menurutku juga di kunci jawabannya adalah D gitu ya. Itu pajak yang proporsional karena dia konstan. Nah, coba kita bahas pajak yang progresif itu tidak konstan, melainkan cenderung meningkat gitu ya. Rasionya antara pajak yang harus dibayarkan terhadap pendapatan tidak konstan. Itu pajak progresif. Berikutnya nomor 25, pernyataan yang tepat terkait Gini ratio, kecuali.
Kita bahas dari poin-poin yang benar ya. Berarti yang B itu benar. Ya, Gini ratio itu selang nilainya 0 sampai 1. B, bila Gini ratio mendekati 1, maka ketimpangan makin tinggi. Jadi yang baik itu angkanya semakin kecil ya. Gini ratio semakin kecil semakin baik. Yaitu menjauh dari 1, 0, sekian gitu. Sedangkan sementara di Indonesia, angka terakhir Gini ratio per September 2021 adalah 0,381. Itu turun 0,004 poin, which is semakin baik ya. Year on year, secara year on year dibandingkan September 2021, dibandingkan bulan September tahun 2020. Itu pada September 2020 adalah 0,385. Ini datanya menurut BPS ya teman-teman. Gitu. Terus opsi yang D, nilai ketimpangan Gini ratio kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangannya rendah gitu. Benar ya. Jadi yang kecuali itu yang A, merupakan hubungan antar jumlah seluruh pengeluaran keluarga atau individu dengan total pendapatan. Sedangkan gender ratio itu adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Itu definisi menurut dpr.go.id ya. Terus kaji anggaran. Next, kita ke nomor 26. Kemiskinan yang disebabkan jumlah penghasilan seorang lebih kecil dibanding garis kemiskinan. Nah, ini ya. Tadi kalau teman-teman kita bandingin di soal ini, soal nomor 22, dia bilang dibandingkan penghasilan. Nah, ini kan dibanding pendapatan orang kaya tadi kan. Sedangkan ini, dia itu dibanding garis kemiskinan. Gitu. Maka jawabannya nggak mungkin relatif dong. Nah, jawabannya adalah B gitu. Jawabannya absolute poverty. Penjelasan gimana? Karena tadi untuk yang relatif, dia relatif seseorang bisa dikatakan relatif miskin jika dibandingkan dengan orang kaya. Tapi kalau absolut, dia udah ada standarnya, yaitu dalam hal ini tadi namanya garis kemiskinan atau GK gitu ya, atau poverty line dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Berikutnya nomor 27, pengenaan pajak korporasi berdampak pada ini ya. Benar. Jawabannya adalah D, nomor 27. Turunnya investasi. Ya, jadi kita lihat kurvanya gimana. Ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Jawabannya adalah yang D gitu ya. Turunnya investasi, pajak korporasi gitu ya. Karena ini bahasa soal investasi ya. Makanya kurvanya tuh kita cari yang berpengaruh terhadap investment decision gitu. Penjelasannya gimana? Kalau kita ambil opsi A, marginal benefit ini kan setara dengan kurva demand ya. Yang dimana adalah MB nih, marginal benefit ini ya. Itu adalah setara kurva demand. Nah, jadi kalau dia bergeser ke kanan, ya, kalau dia bergeser ke kanan, kan awalnya ini ya, kalau dia bergeser ke kanan kan berarti tandanya makin baik ya, quote in quote ya, makin baik. Karena nanti berarti quality of investmentnya naik gitu kan. Nah, sedangkan kalau sama aja dengan opsi B, bergeser ke atas, jadi antara either ke kanan atau ke atas gitu itu sama artinya dia semakin baik. Jadi opsi ini nggak mungkin. Karena pengendalian pajak korporasi itu coba menentukan investasi karena kalau kita lihat kalau kita memilih jawaban C, hal ini bisa terwujud ya si naiknya investasi ini kalau gitu ya, kalau naiknya itu via MC-nya. Ini ya, misalkan kita geser ke bawah. Nih, dia naik via MC. Jadi ada pergeseran MC ya. Nah, pergeseran MC ini kan awalnya tadi di poin B kan dia turun dari poin A ke poin B, terus nanti bisa ke poin C. Nah, dia tuh bisa naik. Misalkan nanti dari poin B, dari poin A nggak harus ke poin B dulu nih. Kalau ini nggak geser ya, tapi yang geser si kurva MC-nya atau kurva supply-nya nih. Nah, dia bisa menyebabkan naik. MC ini komponennya nanti ada soal depresiasi gitu, sama ITC atau investment tax credit. Gitu. Nah, pembahasannya bisa teman lihat atau teman-teman pelajari juga di Gruber ini. Depresiasi ini krusialnya akan mengurangi gitu ya, seberapa besar taxable income gitu. Jadi depresiasi makin cepat atau mungkin lambat itu akan mempengaruhi. Next, kita udah sampai di nomor 28. Nih, teori mengapa korporasi membayar dividen terdiri dari gitu. Jawabannya adalah B, yaitu ada agensi teori dan signaling teori. Jadi distributing teori itu enggak ada ya.
Nah, coba kita bahas satu. Apa itu agensi teori? Di Gruber, teman juga bisa baca. Agensi teori adalah penjelasannya gini, investor are willing to live with the tax inefficiency, gitu ya. Karena dia bayar pajak gitu ya atas dividen ini to get the money out of the hand of manager who suffer from the agency problem. Jadi agensi teori ini berangkat dulu dari agensi problem ya. Kalau kita review lagi, teman-teman ada saywar ya, bisa dikatakan saywar, ada konflik of interest, benturan kepentingan antara pemegang saham owner ya dengan manajer gitu. Pemegang saham ini lebih berpikir jangka panjang, sedangkan owner ini ingin sebanyak-banyaknya keuntungan untuk mereka gitu selama masa jabatan mereka di situ gitu, makanya beberapa kebijakan bisa bertentangan. Nah, dan teori ini mengatakan investor itu lebih baik mendapat dividennya walaupun secara pajak tidak efisien untuk menjauhkan uang keuntungan perusahaan tadi ya, karena keuntungan perusahaan kan bisa dibagikan dalam bentuk dividen atau ditahan dalam bentuk RE gitu ya. Nah, mending menjadikan dividen supaya uangnya ini nggak numpuk di manajer gitu atau di perusahaan sebagai RE, karena tadi mereka tetap khawatir dengan adanya agensi perubahan itu tadi ya, takut disalahgunakan uangnya oleh manajer gitu. Nah, mending mereka mereka terima sebagai dividen. Itu kurang lebih penjelasan agensi teori itu seperti itu. Nah, gimana dengan signaling teori? Nah, ini kok signaling teori ini dari sudut pandang manajer sekarang. Jadi kan ada bentukan kepentingan ya. Tadi agensi problem dari sudut pandang owner ya sebagai penerima dividen, sekarang signaling teori dari sudut pandang manajer nih selaku yang bisa memutuskan juga untuk, oh nggak memutuskan sih, salah satu ya walaupun harus lewat RUPS memutuskannya, cuma tetap manajer berperan nih, akan membagi apa enggak. Nah, signaling teori karena investor itu nggak tahu seluk beluk perusahaan secara detail kan, kerjanya gimana, pekerjaannya gimana. Jadi investor have imperfect information about how well a company is doing. Nah, jadi manajer itu membagikan dividen sebagai sinyal kepada investor bahwa perusahaannya loh berjalan dengan baik. Nah, teman-teman juga mungkin soal isu ini, mungkin hal-hal negatif yang berseliweran adalah ada kasus di mana perusahaan itu harus ngutang gitu untuk bayar dividen supaya citranya baik ya dalam tanda kutip. Nah, hal seperti itu deh. Itu tadi penjelasan soal agency teori dan signaling teori. Next, kita bahas nomor 29, keunggulan flat text antara lain ya. Flat text itu unggul karena ya, menawarkan efisiensi yang A, terus simplicity dia juga simple, flat text dia tidak progresif gitu ya. Terus dia juga compliance, maksudnya compliance meningkatkan ketaatan orang bayar pajak gitu. Karena efisien dan karena simple tadi ya mungkin ya. Jadi jawabannya adalah semuanya benar gitu ya, yang D. Terus yang last but not least, nomor 30, yang termasuk pajak konsumsi. Gitu ya. Ini pembahasan terakhir nih ya, bab 25 ya, dan 15. Nah, yang termasuk pajak konsumsi adalah A ya, value added tax atau VAT yang sering kita kenal dengan PPN gitu. Itu pajak atas konsumsi kan, dan expenditure tax. Nah, expenditure tax ini konsep yang relatif baru ditawarkan. Penjelasannya gimana? Dia tuh dikenakan atas konsumsi tahunan ya. Karena kalau sebenarnya kan pajak penghasilan di PPH. Jadi ini kayak solusi baru yang ditawarkan gitu. Karena lebih mudah dan lebih minim bias ya kalau kita meminta data konsumsi, dan juga bisa didapatkan dari beberapa pihak gitu. Misalkan dari produsennya yang jual kan, kita nggak bisa dapat data dari situ. Sedangkan kalau atas income itu dia bisa dimanipulasi, bisa dikecilin gitu kan income-nya. Nah, terkait hal, -hal seperti itulah. Makanya muncul ide soal expenditure tax ini yang merupakan bagian dari pajak konsumsi. Berikutnya, kita ke ISEA nomor 4, pajak dan efisiensi. Yang A, dalam pasar persaingan sempurna, ini di garis bawah dulu, penerapan pajak menciptakan DWL, direct weight loss. Apa yang menentukan besar kecilnya DWL yang ditanggung konsumen? Jelaskan dengan grafik. Sesuai kajian teman-teman bisa lihat itu source-nya dari Bloomberg ya. Figur 20.1 berarti dari bab 20 gitu. Nah, debt weight loss-nya itu timbul karena kurva S-nya bergeser ya teman-teman setelah dikenain pajak. Nah, ini itu disebabkan karena atau bergantung, jadi besar kecilnya DWL itu bergantung pada elastisitas permintaan gitu.
Semakin inelastis, ini ya, teman-teman, opsi lain penjelasannya. Semakin inelastis, ya, DWL itu makin kecil. Jadi akan semakin besar DWL-nya kalau demand-nya itu elastis. Karena ini membahas demand ya. Sebenarnya kan ada juga pembahasan soal supply. Ini kan dari sisi konsumen. Kalau pajak dari konsumen, maka besar kecilnya DWL itu bergantung pada elastisitas dari demand. Gitu jawabannya. Gambarnya nanti. Semoga teman-teman bisa paham, jadi waktu ujian bisa gambar gitu. Walaupun nggak harus sebagus ini gambarnya, setidaknya konsepnya dapat dan tahu gimana cara menerangkannya kalau nanti diminta menerangkan dalam narasi. Next ke poin B, apabila upah dikenakan pajak dari sisi budget constraint, pekerja harus memilih antara konsumsi dan leisure gitu ya. Ini dasar dulu budget constraint, kurvanya kan L gini ya. Leisure-nya itu yang di sumbu X dan konsumsinya di sumbu Y gitu ya. Nah, secara teori mana yang dikorbankan dan apa dampaknya terhadap jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jadi secara umum ya teman-teman, kalau ada pajak itu penawaran akan turun gitu. Oh iya, sekali lagi konsep kalau di pasar tenaga kerja beda kan ya. Ini kan pasar persaingan sempurna nih. Katakanlah pasar-pasar barang gitu. Nah, itu agak beda sama pasar tenaga kerja gitu. Karena kalau di pasar tenaga kerja yang bertindak sebagai demand ya atau yang punya kurva demand itu adalah perusahaan. Sedangkan sebaliknya kalau di pasar barang kan demand itu consumer, kita sebagai konsumen. Nah, tapi sebenarnya kalau di pasar tenaga kerja demand itu malah perusahaan karena dia butuh kan. Sedangkan individu-individu seperti kita ini secara umum ya masyarakat secara umum itu adalah yang membentuk kurva supply-nya sebagai suplai tenaga kerja atau angkatan kerja gitu ya. Nah itu dulu. Nah demand itu akan turun ya secara umum atau sorry supply-nya akan turun secara umum nih karena ada dikenakan pajak gitu. Insentif insentif mereka untuk bekerja jadi berkurang. Mereka udah kerja seberapa, penghasilannya nggak seberapa. Mereka udah kerja demikian banyak, gajinya nggak seberapa karena dipotong pajak yang besar. Jadi kalau ada pajak, secara umum mestinya penawaran akan turun gitu. Nah, lain ceritanya nanti ada lagi pembahasan soal tax benefit linkage. Jadi kalau ada kompensasi dalam bentuk benefit ya, entah itu dalam bentuk asuransi dan segala macam itu DWL-nya bisa ditekan gitu atau nampaknya akan beda gitu. Sama kalau nggak ada DWL-nya. Nah, tapi sebenarnya itu ambigu itu karena ada penjelasan soal income effect dan substitution effect. Tergantung mana yang lebih kuat. Income effect itu orang-orang kan para pekerja akan beranggapan kalau dikenai pajak penghasilan mereka lebih kecil, konsumsi mereka harus tetap terpenuhi, mereka akan bekerja lebih keras gitu. Atau supply-nya nggak akan penawarannya nggak akan turun sebesar kalau nggak ada income effect gitu. Kalau substitution effect ya tadi dia akan mensubstitusinya dengan leisure gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan soal mana yang lebih kuat pada individu tertentu si income effect-nya atau substitution effect-nya. Jadi jawabannya bisa juga ambigu jawabannya, relatif bergantung individunya. Mana yang lebih kuat antara income effect atau substitution effect. Gitu ya teman-teman. Nah ini berikutnya ke nomor 5 soal beban pajak. Ini teman-teman sudah juga bisa lihat ada sedikit revisi. Sebenarnya penambahan ya, penambahan di ini detail dari penjabaran pajak dari pemerintah. Coba kita bahas dulu pelan-pelan. Ini dalam sebuah pertandingan final Pro Liga, harga tiket ditunjukkan dengan fungsi sebagai berikut. Ya, ini ada fungsi demand dan ada fungsi supply. Nanti ada dikenakan pajak gitu sebesar 5 per tiket sehingga P-nya itu min 5 gitu ya. Sehingga fungsi penawarannya akan jadi 24 min 120 bukan 24 P lagi gitu ya. Nah, yang dulu itu berapa harga tiket jika sebelum dan setelah dikenakan pajak. Nah, untuk itu ya kan perlu digambar kurva. Tapi kan sebetulnya kan kurvanya kan berdasarkan persamaan bahwa demand sama dengan supply gitu ya untuk capai titik equilibriumnya. Ya, jadi demikian dibuat seperti ini ya QD sama dengan QS. QD-nya ini tepat 80 min 16 P sama dengan 24. Tinggal pindah ruas
berarti 480 sama dengan 40p, sehingga price-nya 12. Dan kalau price-nya 12 kita coba masukin ke persamaan ini ya, Q sama dengan 24p gitu. Kalau P-nya 12 maka Q-nya adalah 288. Nah, nanti bisa dibuat di situ tuh 288 sama 12. Nanti kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Kalau Q-nya 0, P-nya berapa gitu. Nah, nanti bisa digambar garis. Ini dasar juga bahwa yang di atas kurva supply itu surplus produsen, yang di bawah kurva demand itu surplus konsumen, gitu ya. Jadi nih cara ngitungnya surplus konsumennya SK ini kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, per dua ya, setengah kali alasnya nih. Aku asumsikan ini alasnya ya, itu sebesar 288 gitu kan. Nah, tingginya adalah 30 min 12. Itu nanti dapat surplus konsumen, begitu juga dengan surplus produsennya. Alasnya sama 288 dan tingginya adalah berarti di 12 nih kan, 12 kurang 0. Dapatlah total welfare. Nah, bodohnya apa untuk mengukur total welfare ini? Soalnya nanti untuk membagi komponen-komponen setelah dikenain pajak itu hasil akhirnya harus tetap sama dengan perhitungan awal nih si social welfare-nya. Nah, DWL kan hanya mengurangin gitu. Si DWL hanya mengurangin. Tapi totalnya harus sama gitu. Tetap 4320. Nah, sekarang coba kita bahas kalau dikenain pajak gitu ya. Ini ada sedikit ada perubahannya. Tadi kalau dikenain pajak 5, berarti kan sekarang sama yang ini yang baru ya. Min 120, bukan lagi pakai yang hanya 24p gitu, tapi min 120 juga. Oh, sorry. Nah, gini kan, pindah ruas lagi sama, sehingga sekarang P-nya itu 15 nih. Gitu ya. Kuantitinya berapa? Kalau P-nya 15, dengan masuk ke persamaan ini 24p min 120, maka P-nya itu 240. Nanti seperti ini bisa kelihatan dead weight loss-nya gitu ya. Yaitu yang sebelumnya dari 288 jadi 240 gitu. Makanya DWL-nya gitu ya. Nah, surplus konsumennya jadi tinggal segini, sisa segini, surplus produsennya jadi tinggal sisa segini. Nah, ini perhitungannya. Pajak yang diterima pemerintah itu kan ada yang ditanggung konsumen sama ditanggung produsen. Jadi perbedaan di sini teman-teman. Di revisinya didetailkan aja gitu. Nah, yang diterima konsumen itu adalah ini ya, 15 min 12 itu aku katakan sebagai sisi nih kalau sisi kali. Jadi kayak persegi panjang gitu kan dia. Nah, 15 min 12 kali 240 atau 720, sedangkan pajak yang ditanggung penjual itu 12 min 10 kali 240. Hasilnya sekian, kalau dijumlahkan 1.200 ya. Jadi pajak yang diterima pemerintah itu segini. Nah, surplus konsumennya jadi tinggal sisa segini, sedikit sisanya. Begitu juga sama, setengah, karena ada segitiga ya, setengah adalah sekali tinggi. Tinggal ngeliat detailnya aja. Dan 30 pada 15 untuk tingginya dan alasnya nih sebesar 240 gitu. Kan tadi sebelumnya 288 ya. Nah, itu jadi angkanya beda, tapi kalau teman-teman lihat hasilnya itu sama kan, 4320. Nah, ini DWL-nya, cara ngitungnya. DWL-nya adalah nih, ada segitiga yang segitiga besar ini ya. Segitiga besar ini setengah 10 min 5 gitu ya sebagai tinggi, atau sebagai alas juga boleh. Tinggal teman-teman sudah dari mana aja gitu ya. Nah, tingginya kan ini 288 minus 240 gitu. Nanti kita dapat 120. Jadi dengan adanya DWL maka harusnya total efisiensi sosialnya berkurang ya, dari 4320 dikurangi 120 gitu. Jadi 4200 berarti. Nah, gitu. DWL ini mengurangi efisiensi sosial. Oke, kayaknya itu dulu yang bisa aku bahas. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa coba didiskusiin gitu ya. Kita sharing, atau penjelasan yang kurang jelas juga di sharing. Harapanku teman-teman bisa baca-baca juga, terutama dari sumber utangnya guru ya, biar informasi yang didapat itu lengkap. Sekian, semangat puasnya hari Kamis ya, ujian terakhir ya. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga ini berkah gitu ya, dapat kita hafal dalam kehidupan sehari-hari.
Bye bye.